adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Sophia Elevate Academy. Di sini kita akan belajar tentang pembahasan soal TKA matematika. Di sini soal pertama ini tentang bilangan eksponensial. Jadi di sini saya tulis lagi ya soalnya biar lebih jelas. Min 2/3 tambah 8 pangkat 4/3 dikurang 1000 pangkat 1/3. Nah, hal yang kita pertama lakukan itu adalah mengubah pangkat negatif, bilangan pangkat negatif menjadi bilangan pangkat positif. Bagaimana caranya? Mungkin kalau kalian masih ingat dengan konsep seperti ini. Misalnya pangkat B, ini kan menjadi 1B per A pangkat B. Lalu ketika yang kedua itu ketika ada di sini misalnya minus B, berarti kan ini tinggal diapain? Caranya tinggal di geser seperti ini. Oke, jadi sini langsung aja saya ubah langsung ke 125 pangkat 2/3 per 1 pangkat 2/3. Ini nggak usah saya tulis ya. Ditambah 8 pangkat 4/3 dikurang 1000 pangkat 1/3. Nah, selanjutnya kita mengubah bilangan-bilangan ini menjadi bentuk pangkat. Seperti apa? 125. 125 itu hasil dari angka berapa pangkat berapa? Kan 5 pangkat 3. 2/3. Ditambah 8 itu berapa? 2 pangkat 3. 4/3. Dikurang 1000 itu berapa? 10 pangkat 3. Nah, ketika sudah sampai sini, kita tahu kalau sifat dari yang namanya eksponen itu ketika ada bilangan seperti ini, maka pangkatnya itu adalah B dikali C. Ya udah, berarti ini 5 pangkat 3, 3 dikali 2/3. Jadi ini habis, ini juga habis, ini juga coret. Jadi tinggal 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4 dikurang 10 pangkat 1. 25 ditambah 16 dikurang 10. Jawabannya adalah 31. Optionnya yang B. Soal berikutnya. Di sini soal tentang yang namanya persamaan dan pertidaksamaan linier dengan bentuk soal cerita. Kalian baca dulu dan kalian analisis. Lalu kita bahas bareng-bareng. Oke, sudah? Kita langsung bahas aja. Yang pertama yang kita lakukan di sini adalah membuat sebuah tabel. Gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi. Yang pertama ada variabel X dan variabel Y. X-nya itu apa? X-nya itu kita anggap di sini adalah donat. Nah, variabel Y itu adalah bolu. Seperti yang ada di soal. Nah, untuk di sini itu bahannya. Ada tepung dan ada mentega. Seperti itu. Nah, untuk donat kita lihat. Donat itu memerlukan 200 gram tepung. Berarti 200 di sini kita tulis buat tepung. Dan 50 mentega. Berarti di sini kita tulis 50. Nah, untuk variabel Y, yaitu bolu, ada apa aja? 300 gram tepung. Berarti 300. Dan 150 mentega. Berarti di sini 150. Nah, di sini untuk yang namanya jumlahnya. Nah, di sini di soalnya diceritakan kalau bahan yang tersedia adalah 9 kg tepung dan 4,5 kg mentega. Ini kita ubah aja ke dalam gram. Jadi di sini untuk 9 kg tepung berarti di sini kita tulis 9.000 gram. Dan di sini adalah 4.500 gram. Oke, di sini sudah jelas ya. Berarti, nah, lalu kita buat persamaannya dulu sebelum kita ke pertanyaan soal ini ya. Kita buat persamaannya dulu. Pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu adalah 200X plus
300Y. Yang dimana di sini bahan yang tersedia adalah 9 kg tepung. Berarti bahasanya di sini nggak bisa lebih dari 9.000 gram atau kurang dari 9.000. Di sini saya bagi sama angka 10 semuanya. Jadi jawabannya adalah 20X plus 30Y kurang dari sama dengan 900. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua, itu ada apa aja? Ada 50X plus 150Y kurang dari sama dengan 4.500. Di sini langsung saya bagi dengan angka 10 semua. Berarti berapa? 5X plus 15Y kurang dari sama dengan 450. Yang kita pakai itu yang ini aja, yang udah kita sederhanain. Lalu selanjutnya kita ke pembuktian. Untuk apa? Untuk mencari yang namanya garis grafiknya seperti apa. Ke persamaan pertama dulu. Persamaan pertama itu kita buat kayak gini aja. Ini variabel X dan Y. Nah, ketika variabel X-nya itu 0, maka nilainya itu berapa? Kita langsung masukin ke persamaan pertama nih. Berarti di sini 20X, X kita ganti jadi 0 ditambah 30Y. Di sini kita mencari yang namanya 3Y-nya berapa? Di sini kita pakai sama dengan aja, 900. Berarti Y di sini ketemulah jawabannya adalah 30. Berarti X-nya 0, Y-nya 30. Lalu yang kedua, kalau Y-nya itu 0, X-nya berapa? Itu kan? Berarti langsung ya 20X ditambah 30 kali 0 sama dengan 900. Di sini ketemu X-nya itu sama dengan 45. Berarti di sini X-nya itu berapa? 45,30. Nah, gunanya ini untuk apa? Untuk yang namanya kita mengetahui garis pada grafiknya seperti apa. Lalu untuk persamaan kedua. Sama. Di sini X, di sini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Lihat persamaan kedua aja. Berarti di sini 5X kita ganti jadi 0 ditambah 15Y sama dengan berapa? 450. Maka Y-nya itu nanti jawabannya adalah 30. Nah, ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Kita cari juga. Berarti 5X ditambah 15 kali 0 sama dengan 450. Berarti X-nya itu sama dengan 90. Di sini saya tulis 90. Berarti 90,30. Nah, di sini kebetulan nih. Y-nya sama-sama ada di titik 30. Ketika kita gambar grafiknya, udah pasti Y-nya di saat kedua garis itu 30, berarti itu sama-sama saling bersinggungan. Kita putihkan aja di sini 45, di sini 30 untuk persamaan pertama. Berarti garisnya itu seperti ini kurang lebih. Maaf kalau misalnya nggak begitu lurus. Nah, intinya gitulah. Gitu. Di sini 45-nya gitu. Kita buat seperti ini. Nah, yang kedua, ini persamaan pertama. Nah, buat garis yang kedua, anggaplah di sini 90 dan 30 tetap di sini. Berarti kita gambarnya gimana? Gambarnya gini. Nggak lurus. Nah, anggaplah di sini nanti 90. Ini untuk persamaan kedua. Nah, titik potongnya ada di mana? Ada di sini. Gitu. Di titik berapa? 0,30. Lalu yang selanjutnya kita uji titik. Uji titiknya gimana? Uji titiknya itu ya di 0,0 aja. Seperti itu. Kalau misalnya persamaan satu ini kita masukin, maka nanti kan semuanya gini ya, 20 kali 0 ditambah 30 kali 0. Apakah kurang dari 900? Jawabannya kan 0, kurang dari 900. Oh, berarti memenuhi syarat. Yang persamaan kedua juga sama. Kalau 5 kali 0 ditambah 15 kali 0, apakah kurang dari 450? Kan jawabannya 0, kurang dari 450. Berarti memenuhi syarat. Berarti untuk yang persamaan 1, garis persamaan 1 dan garis persamaan 2, itu nanti dia ada di bawah letaknya. Letak dari arsirannya. Gitu. Berarti kita kesimpulan arsiran itu tuh ada di sini. Sorry. Ini buat persamaan kedua dan persamaan pertama di sini.
Jadi kurang lebih luasnya itu nanti ada di sini nih. Nah, ada di situ. Nah, di sini kan perpotongannya adalah di titik sini sama di titik sini. Titik sini itu berapa? 45,0. Nah, sebenarnya kita mencari yang namanya titik potongnya. Tetapi titik potongnya nggak usah kita cari banget. Jadi titik potong itu kita memasukkan dua persamaan itu ke dalam nanti untuk mencari nilai X, Y-nya berapa. Tapi karena titik potongnya tetap ada di sini, berarti kita langsung aja, teman-teman. Langsung mencari apa? Langsung yang namanya mencari nilai maksimumnya. Atau keuntungan maksimum nanti. Gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi kan labanya itu kan untuk donat itu berapa? Donat itu kan 15.000 ya. Untuk bolu itu 25.000. Nah, ya udah. Jadi persamaannya gimana? Berarti untuk yang namanya nilai maksimum atau keuntungan maksimum itu f x, y itu nilainya adalah 15.000 x. Tadi donat itu variabel x, variabelnya itu bolu, plus 25.000 Y. Nah, jadi ini persamaan apa aja? Ini dan ini. Jadi kita fokusin yang ini sama ini untuk pembuktiannya. Yang mana yang lebih besar angkanya? Yang lebih besar angkanya itu adalah yang nilai maksimumnya atau keuntungan maksimum. Dari sini kita masukin kali 0 ditambah 25.000 kali 30. Nanti ketemu di sini jawabannya adalah 750.000. Gitu. Nah, yang kedua, kalau 45,0 ini dari mana? Dari sini. Nih, titik ini. Karena ini bersinggungan sama titik ini tuh. Nah, gitu. Ya kan? Nah, lalu berarti 45,0 berarti langsung kita masukin 15.000 kali 45 ditambah 25.000 kali 0. Ini langsung aja kita hitung jawabannya adalah 675.000. Nah, untuk yang namanya keuntungan maksimum, kita cari yang nilainya paling gede, yang lebih gede. Yang mana yang ini. Berarti keuntungan maksimumnya adalah 750.000. Opsi yang benar adalah opsi yang C. Soal berikutnya. Di sini tentang yang namanya geometri. Ada kubus, langsung aja saya gambar biar cepat ya. Panjang rusuknya 12 cm. Karena kubus, karena panjang rusuknya itu sama semua, jadi ya sama-sama 12 semuanya. Jarak titik E ke garis HB. Titik E itu di sini, garis HB itu yang ini. Kalau kita, nah, itu berapa bahasanya kan? Nah, berarti bahasanya kita, garis HB itu yang ini. Nah, tadi bukan itu HC tadi kan. Nah, HB. Berarti bahasanya kita E ke HB itu cari yang paling dekat, yaitu kemana? Ke sini. Nah, berarti kalau misalnya kita imajinasikan ini berbentuk apa nih? Nah, segitiga. Jadi, yang warna merah ini saya proyeksikan ke sini aja ya. Nah, ini E, ini B, ini H. Ada garis di kayak gini. Nah, H ke E itu berapa? 12. Ya kan? Ini panjang rusaknya 12. E ke B itu berapa? E ke B, cara mencari E ke B ini sebenarnya simple aja. Simpelnya itu gimana? Simpelnya itu yang namanya panjang diagonal bidang. Diagonal bidang itu kalau misalnya seperti ini. Anggaplah ini saya garis lagi ya. Ini A, ini E, ini B. Ini kita untuk mencari namanya diagonal bidang. E ke A itu kan 12. A ke B itu kan 12. Nanti di sini langsung ketemu nih. 12 akar 2. Caranya dari mana? Dari yang namanya teorema Pitagoras. Gitu. Ya kan? Mungkin ini flashback. Teorema Pitagoras itu adalah ini sisinya, ini sisi miring. Ini sisi depan, sisi samping, sisi miring. Sisi miring itu sama dengan akar dari sisi depan pangkat 2 ditambah sisi samping pangkat 2. Nah, nanti ini ketemu hasil berapa? Yang pasti 12 akar 2.
Gitu. Ini berapa? Gitu. Dari sini ya, cara mencari 12 akar 2-nya. Jadi langsung aja. Berarti kan bahasanya EB itu 12 akar 2. EB 12 akar 2. Nah, berarti HB-nya berapa? HB-nya itu kan ini bahasanya diagonal ruang. Kalau tadi EB itu adalah diagonal bidang, kalau misalnya HB itu adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini bisa langsung kita cari. Kalau misalnya rusuka itu semuanya panjangnya sama. Berapa? Itu 12 akar 3. Dapat dari mana? Dapat dari teorema Pythagoras lagi tadi. Gitu. Dengan pakai rumus yang sama kayak ini. Seperti itu. Ya. Nah, berarti kita bisa langsung mencari yang namanya titik ini. Anggaplah titik ini adalah titik X. Gitu kan. Titik yang X deh. Titik P misalnya. Seperti itu. Nah, cara mencarinya apa? Cara mencarinya itu adalah dengan mencari yang namanya luas segitiga, perbandingan luas segitiga. Misalnya gini, ada luas segitiga yang pertama sama dengan luas segitiga yang kedua. Kita pakai rumus ini. Gitu. Untuk mencari yang namanya panjang E ke P. Gitu. Luas segitiga yang pertama itu yang mana? Yang besar ini nih. Yang EBH. Berarti luas EBH sama dengan luas segitiga yang kecil yang mana? Yang ini. Yang EBP. Gitu. Kelihatan ya? EBP. Seperti itu. Nah, luas segitiga itu apa sih? Luas segitiga itu kan setengah dikali alas segitiga kali tinggi segitiga. Langsung aja. Luas segitiga EBH berarti kan setengah dikali alasnya berapa? Alasnya ini. 12 akar 2. Tingginya berapa? Yang ini. HE. 12. Sama dengan luas EBP. Berarti setengah. Nah, panjang alasnya berapa? Alasnya itu yang ini, teman-teman. Nih. Alasnya itu yang HB. Berarti kan 12 akar 3. Tingginya mana? Ini tingginya. Tingginya itu EP. Ini yang kita cari. Gitu. Nah, ini bisa langsung kita cari. Ini bisa langsung kita cari. Gitu kan. Nah, berarti nilai EP-nya berapa? Nilai EP-nya ketika saya otak-atik di sini adalah nanti di sini 12 akar 2 per akar 3. Gitu. Nanti di sini pakai kali akar sekawan, ya kan? Nanti ketemulah 12 per 3 di sini akar 6. Berarti EP-nya itu adalah 4 akar 6. Berarti panjang E ke garis HB itu adalah 4 akar 6. Yang C jawabannya. Soal berikutnya. Ini tentang yang namanya fungsi inverse. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya, di sini ada fungsi fx, ada fungsi gx. Pernyataan yang benar itu apa? Pernyataan yang pertama, inverse dari fungsi gx itu adalah ini. Kita tahu kalau gx yang ini, inverse ini. Sebenarnya untuk mencari yang namanya dari fungsi menuju sebuah inverse, apalagi ini fungsinya pecahan ya, langsung aja gitu kan. Nah, misalnya gini, ax plus b plus cx plus d. Nah, langsung untuk mencari yang namanya inverse dari fx ini itu gimana? Itu gini, min dx plus b plus cx min a. Jadi bahasanya ini dan ini tukar posisi dengan juga berubah bilangannya atau berubah simbolnya, yang tadinya plus jadi min, yang jadi min jadi plus gitu. Nah, B sama C-nya ya udah nggak usah diapa-apain. Seperti itu. Nah, kita lihat kan ini kesamaannya ya, inverse-nya. Sementara yang sebelum di inverse tuh kayak gini gitu.
Berarti GX 3X plus 1 dibagi X min 2. Maka inverse-nya berapa? Ya udah, ini tukar posisi ke sini. Yang ini minus 2 putar posisi ke sini. Minus 2 jadi positif. Jadi 2X plus 1. Plus 1 tetap. Per X. 3X jadi ke sini. Jadi negatif. Jadi negatif 3. Ini inverse. Benar ya? Benar. Seperti itu. Nah, yang kedua. Komposisi fungsi FOG dari X ini adalah ini. Ya udah. FOG X itu kan fungsi F di dalamnya adalah fungsi GX. Simpelnya gitu. Nah, GX itu kan ini. Kita masukin aja. 3X plus 1 per X min 2. Nah, fungsi F-nya berapa? Fungsi F-nya itu adalah 2X min 5. Berarti 2X-nya itu kita ubah jadi ini. 2X min 5. Berarti X-nya kita ubah jadi 3X plus 1 per X min 2. Min 5. Nah, ini kita hitung. Mau dikali dengan kedua ini nggak apa-apa. Mau ke bawah pun juga nggak masalah. Kalau saya sih lebih prefer yang atas. Kita kalikan yang atas. Berarti gimana? Berarti ya udah. 2 dikali 3X itu jadi 6X. 2 dikali plus 1 jadi plus 2 per X min 2 min 5. Jadi FOG X-nya berapa nih? Nah, ini kan belum ada penyebutnya. Penyebutnya kita samain aja. Sama-sama X min 2. Berarti di sini kali X min 2 juga ya. Gitu. Berarti berapa nih? Berarti ini adalah nah, ini min 5. Kita kalikan 5 dengan kedua ini ya. Minnya jangan lupa dicantumin. Gitu. Berarti min 5 dikali X berarti adalah, ini kita langsung gabung aja, min 5X. Min 5 dikali min 2 berarti plus 10. Gitu. Berarti ini kita langsung itu aja. 6X dikurang 5X berarti adalah X. Plus 2 ditambah 10 berarti plus 12 per X min 2. Maka FOG X itu adalah ini. Apakah sesuai? Oh, tidak sesuai. Ternyata ini salah. Ini plus 7 ya. Nah, nilai dari FOG, kalau X kita ganti 3 itu adalah 15. Ya udah, ini kita ganti aja. Jadi 3. Berapa? 12 per 3 min 2. Berarti 3 tambah 12 itu 15 per 1. Hasilnya adalah 15. Berarti ini benar. Itu adalah jawaban soal nomor ini. Oke, soal berikutnya. Kalian baca dulu dan kalian analisis. Kalian pause. Lalu kalau sudah selesai, kita jawab bareng-bareng. Oke? Nah, langsung kita jawab aja. Di sini kita gambar. Berarti ada orang yang berdiri mercusuar. Ini 50 meter. Lalu di sini ada kapal. Ada kapal A. Dengan kelihatan sudutnya itu, ini kapal laut ya. Ini 30 derajat. Lalu ada kapal B. Kapal B-nya di sini. Gitu. Dengan sudut penglihatan di sini itu adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah jarak antara kapal A dan kapal B. Berarti yang ditanya itu adalah dari sini ke sini. Itu berapa? Nah, kalau gambarnya lebih rapi, kita proyeksikan sebuah fenomena ini menjadi sebuah segitiga, teman-teman. Anggaplah ini puncak mercusuar itu P, kapal A itu Q, dasar mercusuar itu adalah R. Kapal B-nya kita gambar kayak gini. Ini adalah S. Bayang ya? Berarti panjang tinggi mercusuarnya 50. Gitu. Di sini ada sudut 30 derajat, di sini 60 derajat. Nah, lalu kita fokus saja ke masing-masing segitiga. Yang pertama segitiga besarnya dulu nih. Segitiga besar itu adalah segitiga PQR.
Yang dimana ini adalah 30 derajat sudutnya. Di sini 50. Nah, 50 ini posisinya ada di mana? Ada di depan sudut. Berarti kalau dalam segitiga siku-siku atau dalam trigonometri, ini adalah sisi depan dari sudut. Gitu. Berarti sisi depannya adalah 50. Nah, cara mencari sisi PQ dan QL itu simpelnya pakai trigonometri gitu. Dengan sudut sin yang saya pakai. Kenapa? Karena sin itu kan sisi depan per sisi miring. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Depannya itu adalah 50, miringnya kita cari. Berarti miringnya itu adalah 100. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari QL. QL itu kan dia adalah sampingnya. Berarti cara mencari samping pakai yang namanya teorema Pythagoras. Kalau teman-teman masih ingat ya, itu adalah miring pangkat 2 dikurang depan pangkat 2. Langsung aja. Berarti miringnya itu adalah 100 pangkat 2 itu adalah 10.000. Dikurang depan pangkat 2 itu adalah 50. 50 pangkat 2 itu adalah 2.500. Berarti si sampingnya itu adalah akar 7.500. Ini kita atau boleh gini. Jadi akar 7.500 itu kali angka berapa hasilnya 7.500. Tapi salah satu angka itu bisa kita akarkan. Saya ketemu nih 2.500 dikali 3. Berarti sampingnya itu sama dengan, kan akar dari 2.500 itu adalah 50. Berarti 50 akar 3. Oke. Nah, itu segitiga buat segitiga kecil. Nah, segitiga yang besar, yang kecil, tadi yang besar. Ini kan dia 60 derajat. Ini kan PSR. Gitu kan? Nah, di sini tetap sama, 50. Karena PR itu 50. Karena ini tinggi mercusuar. Seperti itu. Nah, kita pakai sudut sin. Karena sudah ada sisi depannya, yaitu sepanjang 50 per miringnya berapa? Yang kita cari. Ini miringnya. Yaitu PS. Gitu kan. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Ini saya cari, berarti kan bahasanya miringnya itu sama dengan 100 per akar 3. Ini kali sekawan. Biar penyebutnya tidak akar. Berarti 100 akar 3. 100 per 3 akar 3. Berarti miringnya itu adalah segitu. Oke. Berarti kita mencari sisi sampingnya. Itu berapa? Pakai teorema Pythagoras. Miring pangkat 2 itu 100 per 3 akar 3 pangkat 2 dikurang samping pangkat 2 yaitu 50 pangkat 2. Samping itu sama dengan berapa nih? Nah, ini satu angka dipangkatin. Jadi 100 pangkat 2 berapa? 100 pangkat 2 itu adalah 10.000 ya. Per 3 pangkat 2, 9. Akar 3 pangkat 2 itu adalah 3. Karena kan akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 itu kan adalah 3. Dikurang 2.500. Oke, berarti sampingnya itu adalah akar dari 30.000 dibagi 9. Ini dikurang 2.500. Akar 9-nya jangan diubah dulu teman-teman. Karena kita mau kalikan sama dia. Oke. Dan di bahasanya, ini kita langsung ke penyebut berapa? Yaitu jadi gini. Set. Nah kan? Ini akar 9. Berarti ini per 9 dikali 9 juga. Gitu. Jadi ketemu nih. Dikurang 22500. Berarti isi sampingnya itu adalah akar dari 7.500 per 9. Nah, sama. 7.500 kita breakdown. Jadi berapa? Jadi 2.500 dikali ini. Kan? Akar 9. Berarti isi sampingnya itu adalah 50 akar 3 per 3. Oke? Untuk si samping si RS. Nah, tadi kan kita ini kombinasi dua segitiga ya. Ada segitiga besar dan segitiga kecil. P, ini Q, ini R, ini S.
Tadi panjang dari segitiga besar berapa? RQ-nya. RQ-nya itu adalah 50 akar 3 ya. Berarti QS-nya berapa ini? Sorry, bukan QS. RS-nya 50 akar 3 per 3. Nah, yang kita cari adalah QS. Karena QS itu adalah jarak dari perahu A ke perahu B. Ya kan? Kapal lah di sini bahasanya ya. Oke. Berarti ini kita cari. Nah, cara mencari QS itu kan simpelnya selisih antara panjang RQ dikurang panjang RS. Ya kan? Berarti berapa nih? 50 akar 3 dikurang 50 akar 3 per 3. Karena ini masih penyebut, berarti ini kita harus samain penyebut. Berarti ini sama ini kali 3. Ya, sama-sama ada penyebut di angka 3. Gitu. Berarti QS-nya itu adalah 150 akar 3 dikurang 50 akar 3 per 3. Nah, ini bisa dihitung ya. Karena kedua ini punya variabel angka 3. Angka 3 itu ibaratnya variabel. Berarti kita tinggal kurangin aja 150 dikurang 50. Yaitu berapa? 100. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Ada jarak antara kapal A dengan kapal B. Berarti optionnya itu yang A. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.